Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Di sini kita akan menjelaskan tentang working paper yang telah kita kerjakan. Di dalam kelompok ini ada beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri Hikayatun Naziroh, dan ada dia, Tika, dan Nopita. Di sini dan tak lupa terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Hairul yang telah mengajarkan kami tentang materi ini, yaitu mata kuliah audit keuangan lanjutan. Langsung saja kita akan menjelaskan yang ada di laporan ini. Yang pertama ada laporan komparatif yang terdapat di PT Mentari Jaya. Di dalam tabel di sini ada yaitu laporan laba rugi yang dimana tahunnya ini pada tanggal 31 Desember 2022 sampai 2023. Di dalam laporan komparatif ini, yang pertama itu di dalam akun-akunnya ada sebuah penjualan, beban pokok penjualan, laba kotor, beban usaha, laba usaha, pendapatan dan beban lain-lain, laba atau rugi valuta asing, beban bunga, pendapatan lain dan bersih, laba sebelum beban pajak penghasilan, beban pajak penghasilan. Dan yang terakhir ini ada total laba bersihnya. Di dalam total laba bersih ini pada 2022 ada 450 juta. Dan di 2023 ada sebesar 495 juta. Bisa geser ke bawah lagi. Setelah kita lihat di laporan laba rugi itu, di sini ada laporan saldo laba. Di sini ada akunnya yaitu awal tahun, laba bersih tahun berjalan, dan laba kotor. Dan di situ sudah bisa kita lihat nominalnya dari 2022 dan 2023. Dan yang selanjutnya di sini ada dari laporan posisi keuangan yang diambil dari tanggal 31 Desember sampai 2023 dan 2022. Di sini ada aset, yaitu ada aset lancar, kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, sewa dibayar di muka, perlengkapan, dan ada total asetnya. Dan di sini di dalam tabel ini pun ada investasi dan ada aset tetap. Di antara ada aset tetap ini ada diperoleh harga pokok, ada harga pokok perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Dan di sini bisa kita lihat ada total aset di tahun 2022 dan 2023. Ke bawah lagi. Di dalam tabel ini juga ada liabilitas dan ekuitas. Di dalam liabilitas dan ekuitas ini terdapat ada liabilitas lancar, ada utang usaha, utang lain-lain, dan utang pajak. Dan totalnya di tahun 2022 itu ada 798 juta, dan di 2023 ini ada 287. Dan di bawahnya lagi di sini ada liabilitas jangka panjang. Yang di dalam di posisi akun-akunnya sini ada utang bank dan total liabilitas. Yang selanjutnya ada ekuitas. Di dalam akun ekuitas ini ada modal saham nilai nominal sebesar 10.000 per sahamnya, dan ada saldo laba dan total ekuitas. Jadi total dari liabilitas dan ekuitas di tahun 2022 dan 2023 tercantum di tabel ini. Yang selanjutnya ada penjelasan tentang buku besar. Di buku besar ini, di dalam perusahaan PT Mentari Jaya ini ada nama akun-akun yang ada di dalam buku besar. Yang pertama ini ada kas di bank. Dan kas di bank di sini bisa kita lihat ada beberapa saldo awal dan transaksi dan saldo akhir. Dan yang selanjutnya ini ada nama akun yaitu kas kecil.
dan ada investasi jangka panjang. Terus ada lagi di dalam akun-akun sini ini ada namanya piutang usaha, ada piutang lain-lain, persediaan, sewa dibayar di muka, ada juga perlengkapan, ada tanah, ada akun bangunan dan prasarana, ada juga akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana, ada peralatan kantor, ada juga akumulasi penyusutan peralatan kantor, kendaraan juga, akumulasi penyusutan kendaraan, ada utang usaha, utang lain-lain di dalam akun-akun ini, dan di dalam buku besar ini ada juga tertera utang PPh pasal 21, ada utang bank, ada modal saham, dan ada juga saldo laba, ada penjualan, dan beban pokok penjualan. Di akunnya juga ada laba kotor, ada beban usaha, dan yang terakhir di sini ada laba usaha. Mungkin dari beberapa, dan yang terakhir ada beban bunga. Mungkin dari buku besar ini ada beberapa akun-akun yang sudah kita periksa di dalam tabel-tabel yang sudah kami sediakan. Mungkin selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya tentang praperikatan, kertas kerja, dan setara kas. Kemudian praperikatan. Di praperikatan ini terdiri atas ada formulir praperikatan, lalu risiko perikatan, lingkungan pengendalian dan ref. Selanjutnya, kita masuk ke kertas kerja dan setara kas. Di sini ada di tabel ini ada terdapat prosedur dan program audit yang dicentang-centang ini. Terus ke bawahnya pada kas di bank. Saldo awalnya itu 428 juta. Dan di saldo akhirnya 452 juta, terjadi transaksi sebesar 24 juta. Lalu pada kas kecil terjadi selisih sebesar 5 juta yang dapat dilihat pada jurnal selisih dan jurnal kas. Pada berita acara pemeriksaan kas, dapat dilihat bahwa jumlah sisa uang kas menurut buku 31 Desember 2023 yaitu 427 juta, jumlah uang tunai 10 juta, dan kas di bank 452 juta. Dengan jumlah sisa uang dalam kas setelah diperiksa 462 juta. Next, lalu kita ke kertas kerja persediaan. Di sini ada tabel prosedur persediaan audit. Lalu ada prosedur persediaan schedule per klien 31 Desember 2023. Tercatat persediaan sejumlah 1.182 juta, sedangkan per audit 31 Desember 2023 totalnya itu 1.1.132 juta, di mana terdapat selisih debit 90 juta dan kredit 142 juta. Lalu perhitungan fisiknya di sini ada perhitungan fisik pada televisi sejumlah 50, laptop 30, dan handphone 50. Dan uji transaksi pembelian yang ini kita dapat menyimpulkan dari skedul utang usaha terdapat selisih 35 juta di PT Delta. Ini terdaftar dalam pengeluaran setelah laporan posisi keuangan. Dengan
Mana? Dan ringkas hasil dari konfirmasi positif utang usaha di mana terdapat selisih dengan perkas sebesar 35 juta dan penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan 120 juta. Dan sini dengan klien kita PT Mentari Jaya yang dibuat oleh Nopi, diperiksa oleh Kaya, dan indeksnya MM 1,2 periode 31 Desember 2023. Next. Berikutnya ada kertas kerja aset tetap. Berikut ini adalah program audit dan prosedur kertas kerja aset tetap. Lalu ada schedule aset tetap, di mana harga perolehan per klien 31 Desember 2023 sejumlah 1.500.000.000 dan per audit 31 Desember 2023 sejumlah 1.600.000.000. Terdapat selisih 100 juta pada akumulasi depresiasi per klien 150 juta dan per audit 160 juta dengan selisih debit 13.500.000 dan kredit 3.500.000. Lalu pada nilai buku per klien 1.350.000.000 dan per audit 1.469.000.000. Terdapat selisih debit 125 juta dan kredit 6 juta. Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap beban penyusutan aset tetap. Dapat dilihat pada schedule JJ berikut ini. Berikutnya ada kertas kerja pendapatan. Berikut ini ada tujuannya, program audit dan tujuan. Lalu untuk schedule beban operasional tidak terdapat selisih, di mana per klien pada 31 Desember 2023 sebesar 950 juta dan per audit 31 Desember 2023 juga sebesar 950 juta. Dapat dilihat ada akun-akun bebannya. Begitu pula dengan schedule utang pajak tidak terdapat selisih. Bawahnya ini ada 7 program audit kertasnya. Selanjutnya laporan keuangan auditnya, di mana per klien 31 Desember 2022 total asetnya adalah 4.453 juta dan per audit 2023 adalah 4.317 juta, di mana terjadi penurunan. Lalu untuk total liabilitas dan ekuitasnya juga sama. Per klien 4.453 juta dan per audit 4.317 juta. Terjadi penurunan juga di sini. Untuk daftar jurnal koreksi dan reklasifikasinya per 31 Desember 2023 yaitu beban penyusutan bangunan 8 juta pada akumulasi penyusutan bangunan 8 juta, akumulasi penyusutan kendaraan pada beban penyusutan kendaraan 3.500.000, beban penyusutan peralatan 1.250.000 pada akumulasi penyusutan peralatan 1.250.000. Berikutnya akan disampaikan oleh Tika.
Selanjutnya ada opini. Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasi PT Matahari Jaya Tbk yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan konferensi lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan yang terdiri dari kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Basis opini, kami melaksanakan audit kami berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh instansi akuntansi publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atau atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami. Terdapat juga informasi lain, yaitu tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan dan tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.